Ya, saat ini kita akan membicarakan tentang Nabi Elia. Di perjanjian lama atau baru ini? Lama ya. Yang hidup di kerajaan Israel Utara ya. Karena ini ayatnya banyak, nanti cuma saya berikan sedikit-sedikit ya. Karena ini berusia dari 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 18, 1 Raja-Raja 19, 2 Raja-Raja 1, 2 Raja-Raja 2, 1 sampai 13. Ayat 1 sampai 13 ya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, beberapa hari yang lalu kita dapat kabar di Bamos ya, saya juga dapat dari Pak Karyo juga ya, tentang mahasiswa Petra yang loncat indah, bukan ya, loncat bunuh diri ya, itu bukan loncat indah, bagus di kolam renang ya. Jadi bunuh diri ya. Dan memang saya pikir nggak tahu ini kok yang tumben yang bagian kok Pak Arifin ya, bosnya pimpinan pusat GBI Rock gitu. Ternyata anaknya pendeta juga ya. Jadi anak pendeta juga tidak bebas ya, tidak punya vaksin bunuh diri ya. Jadi itu juga bisa bunuh diri ya, dia loncat dari lantai 12. Menurut data WHO, Badan Kesehatan Dunia ya, di setiap 40 detik ada seorang, di seluruh dunia ada seorang yang melakukan bunuh diri ya. Saya pun pernah dapat kuliah di Agama 3, yaitu tentang bunuh diri, membahas bunuh diri. Penyebab bunuh diri beraneka ragam ya, mulai dari kondisi ekonomi, seringnya memang gitu ya, itu utangnya banyak, bingung nggak bisa bayar ya, juga mungkin karena politik, kalah, malu ya. Ini bagus nih, masih tanggung jawab. Terus kalah masih fitnah lah, itu sing repot ya. Terus keamanan kadang-kadang diancam. Kamu diancam, jadi dia diancam karena keluarganya juga diancam. Ya. Juga kadang-kadang orang itu mendapat sakit yang nggak sembuh-sembuh, ya, tak kunjung membaik, berobat ke sini sampai akhirnya habis ya. Itulah yang membuat putus asa ya. Jadi mereka ngambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Ya, saya ditanya Pak Karyo, lah kok gini ayatnya apa? Ya, di situ kan ditulis, aku telah menyelesaikan pertandingan gitu ya. Itu tidak menyelesaikan, menghentikan pertandingan. Ya, wah itu bingung memang nyari ayatnya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika dalam pemikiran kita ada terlintas usaha bunuh diri ya, ada yang pernah ya? Ya, ketika kita menghadapi hal-hal yang tersebut di atas ya, memang di luar kemampuan kita sebagai manusia ya. Mungkin bahasa Inggrisnya itu putek ya, putek, mungkin nggak bisa mikir ya. Itu menandakan itu minimnya iman kita ya, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Karena Tuhan Yesus sudah bilang, karena siapa yang lelah suruh ke Tuhan ya, Tuhan akan memberi kelegaan. Matius 11 ayat 28 di Tuhan. Bapak Ibu sebagai orang percaya seharusnya iman itu memegang peranan ya. Oh ya, tadi kurang, kadang putus pacar ya, putus pacar daripada dimiliki orang lain ya, nggak kelihatan gitu ya.
Imam memegang peranan dalam kehidupan kita dalam segala keadaan. Inilah yang menjadi pembeda antara anak-anak terang ya, yaitu pengikut Tuhan Yesus, dan anak-anak gelap ya, yang mengikuti dunia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, makanya pagi ini kita akan belajar dari Nabi Elia ya, yang hidup dalam kesulitan, tetapi oleh ketekunan iman dan berpegang teguh pada Allah, dia mampu melewatinya. Memang Nabi Elia itu tidak ada kitabnya ya, tapi dia termasuk nabi besar ya. Namanya Nabi Elia, Elia namanya itu. Kalau bahasa Ibrani-nya Elijah ya, Elijah. Dia dari Tisbe Gilead. Artinya Elia adalah Yahweh adalah Tuhanku. Allah mengutus Elia sebagai nabi yang dipenuhi oleh kuasa dan penyampaian pesan Allah yang untuk mengingatkan, menasihati, menegur untuk bangsa Israel ya, kerajaan utara dan rajanya supaya bertobat dan kembali menjadi umat Allah yang benar. Ya tidak gampang ya Tuhan, Bapak Ibu, untuk menyampaikan itu ya. Salah-salah nyawa bisa melayang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, iman Elia diuji dengan kejadian berikut. Memang saya enggak uraikan garis besar gini ya, yang ada aja, karena itu banyak dibahas di PA ya. Yang pertama yang dihadapi Elia itu, dia hidup di masa pemerintahan Raja Ahab. Ini yang Israel ya. Jadi 10 suku yang memisahkan diri, pemerintahan Raja Ahab dan istrinya yaitu Isabel, di mana pasangan suami istri ini memerintah dengan keji. Ciri khas pemerintahan bertangan besi ya, ini pengaruh dari Isabel ya. Isabel itu kejam sekali. Yaitu segala hal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka pasti dihabisinya ya. Dibunuh dengan segala cara yang ada. Kita ambil contoh yaitu perampasan kebun anggur Nabot ya. Mungkin Raja Ahab masih ada hati ya, mungkin dari juga ya, di umat Allah. Dia pengen kebun anggur Nabot, tapi Nabot tidak memberikan karena itu mungkin warisan keluarga gitu ya. Lalu dia ngomong ke Isabel, langsung dicari gimana caranya supaya Nabot terbunuh ya. Jadi bisa diambil ya kebun anggur Nabot itu. Tetapi karena sabda Nabi, akhirnya Ahab dan Isabel pun juga mati di kebun anggur Nabot ya. Malah justru yang sadis itu kalau darah Nabot dijilat anjing, ini Ahab juga yang paling sadis adalah Isabel ya, dimakan anjing malah artinya. Jadi harus hati-hati ya. Elia menyampaikan teguran Allah kepada Ahab. Yang kedua, Elia melayani umat Israel utara yang sebagian besar telah melakukan penyembahan berhala ya. Seperti yang dilakukan Ahab raja mereka dan juga Isabel ya. Mungkin di Raja-Raja 16:33 bisa dicatat. Saat ini Elia melayani dalam keadaan sulit karena umat Israel itu cenderung tidak percaya ya kepada Elia, dan pesan dari Allah yang disampaikan Elia juga diacuhkan, tidak diperhatikan ya, pokoknya dianggap angin lalu ya. Elia ngomong tapi tidak diperhatikan. Di sisi lain umat Israel lebih memilih untuk membangkang. Ini memang keturunan ini ya. Ini ATT juga ini ya. Tahu ATT? Angel tuturan nih. Membangkang terhadap Allah ya, dengan cara tetap melakukan penyembahan
berhala kepada Allah lain. Yang ketiga, saat ini bangsa Israel sedang mengalami kekeringan. Waktu Elia hidup itu ya, kekeringan hebat selama 3,5 tahun ya. Itu pun memang dari apa yang dikatakan Elia ya, tidak akan ada hujan turun ya. Di 1 Raja-Raja 17-14, kekeringan ini merupakan cara Allah mendisiplinkan umatnya supaya mereka berbalik dari dosa-dosa mereka. Akibat kekeringan ini umat Tuhan hidup dalam kemelaratan dan kelaparan hebat yang melanda seluruh negeri ya dan sekitarnya. Di 1 Raja 17 ayat 12. Tidak Israel juga sekitarnya termasuk ya kita itu di Sarfat ya, di luar Israel. Yang keempat, kehidupan Elia saat itu sangat sulit karena Ahab dan Isabel membunuh ya nabi-nabi dari Tuhan ya. Jadi di rahasia gitu dibunuh kalau nabi dari Tuhan ya. Ini memang akibat dari pertandingan Elia melawan Nabi Baal ya, 450 Nabi Baal, di mana Allah menjawab doa Elia. Elia kemudian membunuh 450 Nabi Baal itu. Alih-alih Isabel dan Ahab bertobat, ya. Waktu itu yang hadir Ahab ya, Ahab bertobat tapi dia malah melaporkan ke Isabel ya, sehingga Isabel murka ya. Mungkin Ahab ini termasuk apa tuh? STI ya, suami takut istri. Jadi Elia juga terancam dibunuh ya karena ini murka Isabel ya. Untung, ini ada untung 2, untung Haryana, untung Artadinata, ada Obaja. Ya, Obaja itu kepala istana yang diperintahkan untuk itu ya, menangkap hamba Tuhan. Tapi dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Memang Israel memang banyak yang mengikuti yang benar, tetap Tuhan menyisang ada orang-orang yang takut akan Tuhan ya. Jadi itu yang menyelamatkan 100 nabi-nabi ya, disembunyikan di 2 tempat gitu ya, 50-50 ya. Dan segala keperluan ditanggung Obaja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selain hidup di zaman Raja Ahab, Nabi Elia ini juga hidup di zaman Raja Ahazia ya. Tadi Raja Ahab sudah kalau tadi mati yang di di kebun Nabot tadi, terus Isabel juga dijatuhkan dari menara itu, akhirnya dimakan anjing. Dia akhirnya diganti Ahazia, anak Raja Ahab. Ternyata juga sama jahatnya dengan bapaknya ya. Wis keturunan itu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun Nabi Elia hidup dalam zaman raja-raja Israel utara yang memerintah dengan kejam dan menyembah berhala, tetapi Nabi Elia dalam kehidupannya dia tidak terpengaruh oleh sekelilingnya ya. Dan tidak sekelilingnya yang tidak menguntungkan baginya. Seperti Obaja tadi, dia juga tidak terpengaruh karena dia tetap takut akan Allah. Elia dengan imannya ini merupakan cara yang harus diterapkan untuk dapat bertahan ya. Dari semua masalah yang dihadapinya. Kita pun juga boleh belajar, kita boleh mengandalkan iman kita kepada Tuhan di dalam menghadapi segala masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari kehidupan Nabi Elia kita bisa belajar. Yang pertama, Elia selalu memperkatakan perkataan iman. Seperti di Raja-Raja 18 ayat 41 saya bacakan, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Padahal saat itu Elia belum melihat tanda akan hujan. Tapi dia
setelah berkata dia juga berdoa, membungkukkan badannya di antara kakinya, ya. Mungkin apa namanya? Takutnya apa? Enggak apa namanya itu ini tapi ngadep belakang gitu ya. Nah, ini sudah STW takutnya jungkel malah ngasih contoh ini malah jungkel. Ya. Jadi dia begitu-gitu berdoa ya. Dan dia menyuruh bujangnya untuk melihat tanda-tanda. Ada awan apa enggak ya. Dan sehingga sampai 7 kali baru kelihatan awan ya. Itu pun dipercaya sama Elia. Yang kedua, Elia selalu menunjukkan tindakan iman ya. Karena tadi dia suruh Ahab untuk makan minum ya. Di 1 Raja 18 42 sampai 43, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum seperti dikatakan Elia, tetapi dia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya seperti tadi. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, tapi 7 kali ya, jadi sekali. Kalau mungkin ya Pak Wahyu, Bu Wahyu itu naik gunung mungkin bisa ya, dulu saya ajak naik gunung saya itu udah enggak kuat. Bentar itu dekat naik, loh kalau sampai itu sedikit lagi, akhirnya nyampe ya itu sampai 7 kali ya, 7 kali. Baru ada awan tadi ya. Terus yang ketiga, Elia selalu percaya akan jawaban iman kepada Allah ya. 1 Raja 18 44 46 ya. Ayat 44, pada ke-7 kalinya berkatalah bujangnya itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Ini dia dengan yakin jawaban Tuhan, dia lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Ayat 46, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Ya. Ini seperti kalau kita lihat film Superman, yang Superman lari di seberang kereta itu ya, sama dia bisa lewat gitu ya. Yaitu dia lari bisa melewati Ahab yang menggunakan kereta. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kalau Allah mengutus hambanya pasti dia akan memperlengkapinya. Amin. Ya, kalau Tuhan nyuruh pasti Tuhan akan memperlengkapinya. Ya. Maka dari itu jangan dijurus, jangan bergerak. Biasanya kadang saya dari itu Tuhan, pada nggak tahu perasaannya. Kalau Tuhan udah ngomong harus bergerak, itu berarti Tuhan akan memperlengkapi. Ya. Demikian pula dengan Nabi Elia. Dalam menjalankan misinya, Nabi Elia diperlengkapi dengan mujizat-mujizat ya. Ada 8 mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elia. Tetapi muridnya Nabi Elisa malah dapat melakukan 16 mujizat. Itu kenapa? Ada tahu alasannya? Nah betul ini, pendeta masalahnya. Bukan yang ikut PA, tapi yang ngasih pelajaran PA ya, Puji Tuhan. Jadi karena di 2 Raja 2 9b 10 ya, sebelum Elia naik ke surga ya. Jadi karena sesuai permohonan Elisa, bila Elisa bisa melihat saat Elia diangkut ke surga, ya seperti dikatakan di 2 Raja 2 ayat 9b dan 10, jawab Elisa,
biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian rohmu, ya. Jadi 2 kali lipat apa yang dipunyai Elia. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Jika tidak akan terjadi mujizat, ya. Jadi tidak akan terjadi apa yang diminta oleh Elisa tadi. Mari kita lihat mujizat apa yang dilakukan Nabi Elia. Yang pertama, dia menggandakan tepung dan minyak. Jadi tepungnya gak habis-habis, minyak itu peristiwa apa? Janda Sarfat, ya. Jadi janda Sarfat bisa mengumpulkan bahan bakar, kayu bakar, dia udah pikir habis ini makan mati, ya. Tapi Elia minta suruh bikin, tapi dia minta lebih dulu dibikinkan roti kecil, ya. Terus saya pikir ini kok Nabi ini egois, ya. Ini podoh habis ini sama-sama enggak ada kok, dia minta dulu, gitu. Minta didahulukan. Tapi itu memang menguji janda Sarfat ini untuk menaati apa yang disampaikan oleh Nabi dari Tuhan, ya. Dia akhirnya membikinkan, jadi tepung dan minyak itu tidak habis-habis sampai musim kekeringan itu berlalu. Itu mujizat pertama. Mujizat kedua, menghidupkan orang mati. Itu juga dari anak janda Sarfat tadi, ya. Luput dari kekeringan, akhirnya mati juga gitu, ya. Sehingga akhirnya Elia melakukan mujizat, ya, dengan berbaring di atas anak ini, sehingga anak ini boleh dihidupkan lagi. Ketiga, membuat hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Seperti tadi kita bicarakan, ya, karena kalau aku tidak mengatakan, hujan tidak akan turun ke bumi, ya. Terus pasangannya, ya, setelah kekeringan 3,5 tahun, Nabi Elia berdoa mendatangkan hujan di Israel, ya, tadi. Terus yang kelima, mendatangkan api dari surga, yaitu membakar korban bakaran di Gunung Karmel, ya. Walaupun itu sudah disiram air, ada paritnya, airnya penuh. Waktu pertandingan dengan Nabi Baal itu, tetapi yang punya Elia yang dijawab Tuhan, ya. Tuhan mengirimkan api dari surga. Yang keenam, yang ketujuh, karena ini berurutan peristiwa yang sama, yaitu mendatangkan api dari surga yang membunuh atau membakar perwira beserta 50 prajurit, ya, yang disuruh oleh Raja Asia untuk memanggil Nabi Elia. Jadi dia atas nama Raja Asia turun, jadi memerintahkan gitu. Jadi Elia bilang, kalau aku Nabi Allah, Tuhan akan ngirim api dan membakar kamu dan 50, sampai 2 kali, ya, 2 rombongan. Yang ketiga kalinya ini bijaksana perwiranya, dia mohon ampun dulu, ya, minta dengan sopan meminta Elia untuk minta nyawanya, dikasih nyawanya. Jadi dia dengan sopan meminta Elia untuk ikut dengan dia menghadap Raja Asia. Yang ke-8, membelah sungai Yordan dengan memukulkan jubahnya dan menyeberanginya, ya. Jadi tidak selain Elia dan Elisa, ya. Setelah itu Elisa juga waktu pulang dia juga membelah itu, ya. Selain Elia dan Elisa, siapa yang membelah sungai Yordan? Siapa? Joshua, ya. Ya, bagus. Saya enggak ada hadiahnya. Ya, pintar-pintar ini, ya. Ya, itu memang visinya kan dasar yang kuat, ya. Selain ada baca Alkitab, PA,
Ya. Nah inilah apa yang diberikan Allah untuk melengkapi misi dari Elia ya. Tuhan menyuruh, Tuhan akan memperlengkapinya. Demikian kisah tentang Nabi Elia ya. Dari Nabi Elia kita belajar tentang imannya ya, juga ketekunannya, dan dia berani bertindak ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi kekuatan bagi iman kita.